saya Yogi Sandi Purba dengan NIM 19030609. Di sini saya akan melakukan praktikum penyuluhan dan komunikasi peternakan. Kami mengambil judul praktikum yaitu menggunakan ekoenzim untuk luka luar ternak dan desinfektan kandang. Pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu analisis situasi. Kelurahan Tanah Merah merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah itu 1.232 hektar. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Binjai Selatan, sekitar 29,96 km². Beberapa potensi wilayah dari Kota Binjai ini adalah sektor pertanian, terutama tanaman padi, di mana tahun 2002 jumlah produksi mencapai 22.266 ton. Sedangkan potensi peternakan di daerah ini cukup besar. Sebagian besar peternakan di daerah ini adalah peternakan rakyat. Salah satu yang kami survei itu adalah peternakan domba. Beberapa masalah yang kami temui saat survei di lapangan itu adalah salah satu penggunaan belum diketahuinya penggunaan ekoenzim untuk luka ternak dan kebersihan kandang tersebut. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Cairan ekoenzim berwarna coklat gelap dan memiliki aroma asam atau segar yang cukup kuat. Kemudian masuk ke pengertian ekoenzim. Menurut Ginting tahun 2020 mengatakan bahwa pembuatan ekoenzim merupakan melalui proses fermentasi buah-buahan atau sayur-sayuran bekas yang tidak dipakai di rumah, di mana perbandingannya itu adalah sayur atau buah berbanding gula banding air itu 3:1:10. Gula yang digunakan adalah gula molasses kering. Gula merupakan sumber karbohidrat bagi mikroba yang akan berkembang untuk menghasilkan enzim. Jenis buah-buahan dan sayurannya bebas, tidak ada buah tertentu, semua bisa sisa buah dapat digunakan. Selama proses fermentasi terjadi suatu reaksi yaitu CO2 tambah N2O tambah O2 menjadi O3 plus NO3 plus CO3. Setelah proses fermentasi sempurna, barulah terbentuk ekoenzim atau liquid berwarna coklat gelap. Ekoenzim sangat bermanfaat bagi penolakan serangga atau desinfektan, lalat, dan serangga-serangga hama lainnya. Pembersih kandang dan peralatannya juga dapat disterilkan, seperti peralatan kandang, sekitar kandang, dan pembuangan kotoran. Ekoenzim dapat berperan sebagai desinfektan alami yang mampu membunuh bakteri, jamur, lalat, dan hama lainnya. Adapun cara pembuatannya itu pertama itu menuangkan air bersih ke dalam ember atau jerigen. Rasio terhadap pembuatan bahan-bahan adalah 1:3:10. Yang kedua itu perlu diperhatikannya bahwa akumulasi semua bahan yang akan dimasukkan ke dalam ember agar tidak memenuhi volume ember tersebut. Maksudnya itu ember itu harus memiliki ruang untuk terbentuknya gas metana. Dan yang ketiga itu memasukkan molasses dan kemudian diaduk hingga terjadi larutan yang sama atau homogen. Kemudian yang keempat, masukkan limbah sayuran ataupun buah yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian dipastikan bahwa ember atau wadah tersebut tertutup dengan rapat, tidak ada terjadi kebocoran udara. Yang kelima itu setelah bahan semua tercampur dengan baik, kita lapisi tutupnya dengan plastik agar lebih ketat. Terus enzim yang telah dibuat kita simpan di tempat yang sejuk, tidak terjangkau oleh cahaya matahari. Kemudian proses fermentasi ditunggu sampai 3 bulan. Pada minggu pertama setelah pembuatan, tutup ember dapat dibuka maksimal 2 kali agar tidak terjadi ledakan gas metana. Kemudian tujuan dan target luaran kegiatan ini, yaitu tujuan kegiatannya itu 1. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai manfaat ekoenzim untuk luka
dan kebersihan kandang kepada masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan limbah rumah tangga, baik itu limbah buah atau limbah sayur-sayuran untuk peternak. Yang ketiga, memproduksi ekoenzim yang baik dan cara pemanfaatannya pada sektor peternakan. Yang keempat, diharapkan dapat meminimalkan pengeluaran untuk kebersihan dan obat-obat luka pada ternak. Yang kelima, menciptakan usaha sampingan peternak rakyat. Kemudian masuk ke target luarannya itu. Yang pertama, berhasilnya peternak dalam membuat dan memanfaatkan ekoenzim limbah sayur dan buah-buahan pada peternakannya. Yang kedua, penggunaan ekoenzim yang berkelanjutan sebagai bentuk pemanfaatan limbah rumah tangga sehingga terciptanya lingkungan yang bersih. Yang ketiga, selalu terjadinya ekoenzim dalam memenuhi kebutuhan kandang. Kemudian masuk ke kerangka penyelesaian masalahnya. Menurut Polya tahun 1973 bulan 5, terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Perencanaan masalah, dan 3. Melaksanakan perencanaan masalah, dan 4. Dapat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Metode penyuluhan pertanian dibedakan berdasarkan 3, yaitu pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Pendekatan perorangan itu maksudnya itu melakukan beberapa teknik metode dan teknik penyuluhan pertanian secara individu menurut Wahyudi tahun 2014. Kunjungan ke rumah, kunjungan ke usaha tani, inquiry, kontak informal, dan petani model. Kemudian yang pendekatan kelompok yaitu dengan metode atau teknik penyuluhan kelompok menurut Wahyudi 2014. Ceramah, demonstrasi cara, demonstrasi hasil, diskusi, kontes, perlombaan, magang, sekolah lapangan. Kemudian ketiga itu adalah metode penyuluhan dengan Wahyudi 2014 seperti kampanye, pameran, brosur, folder, surat kabar, dan media grafis. Kemudian masuk keempat itu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu adalah realisis penyelesaian masalah. Kegiatan penyuluhan yang kami lakukan bermaksud memberikan penjelasan yang baik dalam manfaat maupun proses pembuatan ekoenzim yang dapat menjadi solusi bagi peternak terhadap penanggulangan desinfektan kandangnya dan sekaligus obat luka. Kemudian limbah rumah tangga yang biasa dibuang atau tidak dimanfaatkan. Dengan diadakan penyuluhan ini diharapkan memberikan kesadaran akan manfaat terpendam limbah tersebut dengan pengolahan enzim dan menciptakan lingkungan yang ramah atau bersih. Kemudian harapan kami dari kegiatan penyuluhan ini adalah penggunaan ekoenzim bagi peternak rakyat untuk desinfektan kandang yang ramah serta efisien dan harga yang cukup terjangkau. Kemudian sasaran kegiatan kami itu adalah peternak rakyat yang berada di sekitar lingkungan Tanah Merah dan sekitarnya. Dengan metode yang digunakan itu mencapai sasaran kegiatan. Metode pelaksanaan penyuluhan ini dilaksanakan sebagai berikut. 1. Yang A, penyuluhan dalam bentuk diskusi. Dilakukan penyuluhan atau ceramah kepada dan dengan pemaparan mengenai ekoenzim dari limbah rumah tangga dengan materi penyuluhan. Berbagai pertanyaan yang kami keluarkan itu seperti apa itu ekoenzim dan bagaimana pembuatannya. Itu dilakukan oleh saya sendiri. Dan pertanyaan kedua atau pernyataan kedua, ekoenzim sebagai bahan pembersih kandang dan juga pengeringan untuk luka ternak yang dilakukan oleh saudara Ajis. Diskusi dilakukan secara 2 arah dengan atau tanya jawab. Agar penyampaian informasi diterima dengan baik, diharapkan dengan dilakukan penyuluhan mengenai manfaat ekoenzim ini dapat memberikan solusi kepada peternak masyarakat. Sekian yang dapat kami lakukan. Kami melakukan penyuluhan ini di peternakan Ibu Mary di lokasi di Tanah Merah, Binjai, Kecamatan Binjai Selatan. Sekian, terima kasih.